Pace Ebene. Perkenalkan, saya Herianto Hasugian. Saya mengajar di SD swasta Santo Antonius Padua 3 Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan LK10 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Satuan Pendidikan SD Swasta Santo Antonius Padua, kelas 1 atau PASE A. Tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Topik pengolahan sampah menurut jenisnya di lingkup sekolah. Nama P5 Sekolahku Asri. Tujuan P5, upaya menciptakan lingkungan sekolah yang asri dengan penataan, menjaga kebersihan kelas, koridor, kamar mandi, dan pengolahan sampah menurut jenisnya melalui kegiatan bergotong royong. Jumlah jam pertemuan untuk proyek P5 ini yakni 7 JP per minggu yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni pada hari Rabu itu 3 JP dan hari Sabtu 4 JP. Sistem penjadwalan sistem blok. Mengorganisir kegiatan berdasarkan blok waktu yang tepat. Baik, pada kesempatan ini juga, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa ada dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase. Dimensi yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen yang pertama, akhlak beragama. Subelemen yang pertama, mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Subelemen yang kedua, pemahaman akan agama ataupun kepercayaan. Akhir fase, mewujudkan rasa cinta akan Tuhan secara pribadi lewat kegiatan berdoa, membaca kitab suci, dan terlibat secara aktif datang ke gereja ataupun bisa dikatakan beribadah. Dan menyesuaikan tujuan yang sama dengan orang lain ataupun kelompok dan memberikan pemahaman akan kepercayaan dengan dorongan ataupun semangat kepada orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan secara efisien. Elemen yang kedua adalah akhlak pribadi. Yang pertama, subelemennya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua, integritas. Akhir fase, menyesuaikan tindakan diri dan orang lain dalam melawat fisik, mental, dan spiritual merupakan upaya yang terus-menerus dan saling terkait untuk mencapai kesejahteraan holistik dan kebahagiaan dalam hidup. Dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang teguh, menghormati komitmen dan janji yang dibuat, dan memiliki keberanian untuk berdiri teguh dalam menghadapi godaan atau tekanan yang melanggar nilai-nilai etis. Dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Elemennya adalah kolaborasi, dan yang kedua adalah kepedulian. Subelemen kolaborasi yang pertama adalah kerjasama. Yang kedua, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Akhir fase dari kolaborasi adalah menunjukkan kemampuan dan sikap untuk bekerja secara efektif dengan orang lain, serta mewujudkan tindakan ataupun sikap diri untuk berkolaborasi bersama dan dalam mencapai suatu tujuan.
Elemen yang kedua bergotong royong adalah kepedulian. Subelemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, persepsi sosial. Akhir fase, kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang-orang di sekitar, serta berkontribusi secara positif dalam komunitas. Mengelola hubungan interpersonal dengan efektif, termaksud membangun koneksi yang kuat, mengatasi konflik, dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Demikian dari dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, bagaimana aktivitas yang akan dilakukan dalam melaksanakan proyek tersebut? Di sini dibagi menjadi dua bagian, yakni alur dan aktivitas. Alur, pengenalan. Aktivitasnya gaya hidup berkelanjutan, pengolahan sampah menurut jenisnya di lingkup sekolah. Kontekstualisasi, minimnya kesadaran peserta didik akan keasrian lingkungan sekolah. Sebagai bukti aksi dari proyek Profil Pancasila ini, yang pertama adalah merumuskan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk aksi nyata sesuai tujuan P5. Kegiatan nyata yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang keasrian lingkungan sekolah dalam konteks tujuan P5. Yang pertama adalah kampanye penyadaran lingkungan. Mengadakan kampanye di sekolah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga keasrian lingkungan sekolah. Dilaksanakan setiap hari dalam kegiatan apel pagi. Kemudian dilakukan melalui poster, spanduk barangkali, brosur, presentasi yang menyoroti isu-isu seperti pentingnya menjaga kebersihan, penghijauan, dan pengolahan sampah. Yang kedua, program pemeliharaan taman sekolah. Mengorganisir kegiatan bersama peserta didik untuk melawat dan memperindah taman sekolah. Peserta didik dapat dilibatkan dalam penanaman tanaman, pemangkasan, penyiraman gulma, dan membersihkan area taman. Ketiga, pendidikan lingkungan. Mengadakan kegiatan pendidikan yang fokus pada pemahaman peserta didik tentang pentingnya keasrian lingkungan sekolah, atau dilaksanakan dalam proses belajar yang disesuaikan dengan tema pembelajaran, lebih pada pembelajaran IPAS. Yang keempat, program pembersihan sekolah. Mengatur kegiatan kebersihan sekolah yang melibatkan seluruh peserta didik. Peserta didik dapat berpartisipasi dalam membersihkan koridor, area kelas, kantin, fasilitas umum lainnya di sekolah. Dilaksanakan setiap hari Rabu, setiap minggunya secara bergotong royong. Yang kelima, praktek penghijauan. Melakukan kegiatan penghijauan di sekolah dengan melibatkan peserta didik. Mereka dapat membantu menanam pohon, merawat kebun sekolah, atau memulai proyek kecil seperti kebun vertikal di dalam ruangan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu, setiap minggu secara bergotong royong. Yang keenam, kompetisi desain poster lingkungan. Mengadakan kompetisi desain poster yang mengajak peserta didik untuk membuat poster kreatif yang menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga keasrian lingkungan sekolah. Poster yang memang dapat dipajang di berbagai area sekolah. Dilaksanakan pada Hari Ekologi setiap tahunnya. Kemudian setelah melaksanakan aksi dari proyek Profil Pancasila ini, menjadi refleksi adalah
melakukan evaluasi atau refleksi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Berdasarkan hasil refleksi, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, penyuluhan ataupun pelatihan tambahan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pemisahan sampah, siswa dan staf sekolah dapat diberikan penyuluhan atau pelatihan tambahan mengenai cara yang benar untuk memilah sampah. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Jika ada masalah dalam efisiensi pengolahan sampah, maka perlu dipertimbangkan perbaikan selanjutnya. Misalnya, penambahan atau peningkatan jumlah tempat sampah terpisah, pemasangan tanda pengenal jenis sampah, atau pengoptimalan sistem pengumpulan dan pengolahan sampah. Yang ketiga, penyadaran dan motivasi. Jika partisipasi siswa